Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hujan, alhamdulillah kita syukuri aktivitas dan aktivitas kita tetap berjalan. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu dan kuat meneliti jalannya Allah, karena jalan menuju ridhonya Allah sangat berat. Di antaranya kondisi saat ini hujan deras. Saya perhatikan di dalam hujan ada yang pakai payung, ada yang pakai sejadah, dan ada yang tanpa naungan apapun, berangkat untuk ngaji, berangkat untuk sampai ke majelis ini. Mudah-mudahan Allah catat semua daripada kita ini. Dan memang sudah digariskan bahwasanya jalan menuju surga itu berat. Ujibatil jannatu bil makari, bahwasanya surga itu terhijab, terhalang, dialing-alingi karo perkara sing kita semua tidak menyukainya, perkara-perkara yang kita sebenarnya kita membencinya. Tetapi perlu dicatat bahwasanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, percaya adanya akhirat, yakin adanya surga, dan yakin adanya neraka, maka orang beriman ini dalam menggapai ridhonya Allah, mencapai surganya Allah, dan ketakutannya kepada api neraka, maka segala cara, segala apapun akan dilakukannya untuk sampai kepada surga dan untuk selamat dari api neraka. Satu contoh, jangankan yang menimpa diri kita, menimpa harta benda kita. Contohnya ada musibah kebakaran rumah, ini pasti si pemiliknya dengan bersusah payah, usaha apapun akan ditempuh sebisa mungkin. Hari kesalahan kemarin minta bantuan orang lain, kalau kiranya bisa ada orang yang membantunya. Kalau benar tidak bisa, maka bisa dengan berat apapun yang penting bisa memadamkan api. Demikian juga
Kita semua kalau sayang sama keluarga, kalau ada saja satu anggota keluarga kita, adik kita, anak kita yang masih kecil, masih balita, dia masuk ke kobaran api, terjebak di dalam kebakaran rumah tersebut, maka sebagai orang tua apapun akan dilakukannya. Bahkan kalau perlu nyawanya sendiri dipertaruhkan, yang penting anak yang di dalam kobaran api itu bisa terselamatkan. Demikian juga orang yang beriman, ketakutannya kepada neraka, ketakutannya kepada murka Allah, maka seberat apapun amalan itu, seberat apapun perintah Allah itu, sekuat tenaga akan dilaksanakan. Termasuk ada kita di sini ucap terus berangkat. Ini menunjukkan kekuatan keimanan kita. Kalau orang nggak punya keyakinan, dia akan mudah menyerah. Karena surga dan neraka itu kan nanti, tidak sekarang. Mereka banyak yang terlena, inginnya yang instan, yang langsung didapat. Orang yang beriman yakin, walaupun nanti surga itu, neraka itu juga nanti ya, tapi meyakininya dan dengan keyakinannya itu yang akan menolong dia. Itu saja dari sebagai mukadimah. Selanjutnya kita teruskan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahammahu wa rasaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang belajar agama Allah, ngaji, mencari ilmu supaya kita mengerti, paham tentang hukum-hukum Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan pada apa yang menjadi keprihatinannya. Kesusahannya Allah akan buka, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian Allah warzaquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Niki dawuh Kanjeng Nabi hadis. Jadi saya ulang, barang siapa yang belajar agama, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kecukupan apa yang menjadi keprihatinannya, plus akan memberikan rezeki dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Oleh karena itu, bagi para penuntut ilmu, para santri harus yakin, jangan tergoda, jangan terlena dengan bisnis. Kalau masa-masa menuntut ilmu, fokus ya terhadap ilmunya. Kalau menuntut ilmu ngaji, isi ingin boleh duit, ingin begini begitu,
berarti belum sepenuhnya ngajinya, belum sepenuhnya keyakinannya, belum sepenuhnya meyakini bahwa saya Allah akan menanggung rezekinya. Contohnya Abah dulu sendiri pengalaman sebelum saya mondok dulu. Saya mondok itu mulai tamat SMA. Dari kecil orang tua saya itu petani. Petani itu petani penggarap. Karena orang tua saya tidak punya sawah. Jadi karena nggak punya sawah, pekerjaan sambil menunggu tanaman panen, menunggu masa panen harus berbulan-bulan disisipin sambil kuli. Bapak dulu kuli sambil mencangkul, juga mikul bawang merah, istilah orang di sana nyunggul bawang, nyunggul itu mikul. Itu juga orang kampung di sana, itu juga ikut lingkungan ya. Kuli juga andur, bedol bawang, cari hama di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau yang petani sawahnya banyak, luas ya, tidak harus bekerja berat, tinggal nunggu bagi hasilnya tidak cukup. Tapi kalau petani-petani yang tidak punya sawah harus ekstra untuk menopang atau untuk menghidupi keluarganya. Nah, saya sampai SMA itu orang tua, sampai SMA belum kebeli juga sawah itu. Setelah saya tamat SMA kemudian mondok di pesantren, beberapa tahun alhamdulillah bisa mampu membeli sawah walaupun kalau nggak luas ya, hanya seperempat bau itu bisa kebeli. Padahal kalau dipikir secara logika harus membiayai anak di pondok, belum biaya untuk kuliahnya, tapi ternyata Allah berikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, rezeki yang berlipat ganda. Justru di saat banyak yang harus dipikul membiayai anak yang lagi belajar di pesantren, Allah mudahkan rezekinya. Ini hanya satu contoh saja. Dan meskipun dengan kalian menuntut ilmu tidak mendapatkan sedikit pun dari dunia ini, maka penuntut ilmu ini tidak akan rugi. Tidak akan rugi karena kedudukannya yang mulia di sisi Allah, dan di akhirat nanti mendapatkan apa yang ia tidak dapatkan di dunia. Jadi sekali lagi ya, perlu digarisbawahi, meskipun dengan menuntut ilmu kalian ya, dari kecil, dari TK, PAUD sampai perguruan tinggi, mondok lama, karena kalian mengaji, jadi tidak sempat mendapatkan apapun selama mengaji, tidak bisa mencari uang. Orang supaya kancang-kancang, kalian tidak pernah akan rugi, meskipun sedikit pun kalian tidak menikmati. Ini saya jelaskan tentang keutamaan fadilah orang alim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, awhamdallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim. Di Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ini saat temen ingsun iku alimun. Sesungguhnya saya adalah zat yang alim, yang mengetahui.
uhibbu kulla alimin, uhibbu demen sapa ingsun kulla alimin ing saben-saben wong kang alim. Jadi Allah punya sifat al-alim, mencintai semua yang alim. Jadi syarat untuk mencapai makom dicintai Allah harus alim dulu. Makanya jangan pernah mengeluh dengan apapun yang kita lakukan untuk mencapai ridhonya Allah. Jalan untuk alim tidak lain yaitu dengan belajar, dengan mengaji. Itu tidak ada cara apapun ya, karena tidak ada orang yang terlahir langsung alim. Selanjutnya di sini dijelaskan wa qala sallallahu alaihi wasallam kitab dinil ilmi alal ibadah wa syahadah. Nabi Daud di dalam keutamanya ilmu di atas ibadah dan mati syahid. Fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah dibandingkan wong alim karo ibadah orang alim. Ibadah kuat mempeng, habis sisa semalam suntuk untuk ibadah, untuk sholat sunnah sampai subuh. Fadlul alimi alal abid, keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah iku kafadli ala adna rajulin min ashabi. Bagaikan keutamaanku, kata baginda Nabi, atas orang yang paling rendah dari sahabatku. Ini keutamaan orang alim dibanding orang yang ahli ibadah. Orang yang hanya memfokuskan ibadah ya tanpa taklim, ini nilainya ya, makomnya, derajatnya jauh sekali antara orang alim dengan ahli ibadah. Untuk membandingi orang alim ahli ibadah ini sangat berat. Sebagaimana bandingannya Kanjeng Nabi ya, dengan sahabat Kanjeng Nabi yang paling tidak alim. Itu antara si alim dan si abid, si ahli ibadah. Makanya dalam sebuah hadis juga dijelaskan tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil, karena masalah ilmu tadi. Selanjutnya dijelaskan kembali wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salah satu al-anbiya'u tumal ulama'u tumal syuhada. Di hari kiamat nanti bakal memberi syafaat, pertolongan 3 orang. Dia ada 3 orang, 3 golongan yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Yang pertama tadi disebutkan al-anbiya, para nabi bisa memberikan syafaat pada umatnya. Kemudian tumal ulama, para ulama, tumal syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Ini beberapa hadis tentang fadilah-fadilah, utama ilmu
utama orang ahli. Oleh karena itu, sekali lagi ya, kita harus semangat karena segala sesuatu yang kita lakukan akan sebanding dengan hasil. Pahala ganjaran disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, tingkat ujian kita, berat atau tidaknya mencapai kesuksesan itu. Jadi hidup jangan terus-menerus mengeluh. Ini kita nanti tidak akan mencapai kebahagiaan. Jadi orang mukmin sudah seharusnya selalu happy, selalu ridho dengan semua apa yang menimpa diri. Karena apabila ia mendapatkan ujian kemudian bersabar ini, ia akan mendapatkan pahala baik untuk dirinya. Kemudian apabila ia mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, ia bersyukur, itu juga baik untuk dirinya. Pahala semua. Jadi tidak ada yang memisahkan. Ada orang mengeluh tentang jalan yang jelek, jalan rusak. Di Lampung ada jalan sing rusak, ada Ceglongan Sewu, pokoknya musim hutan. Jalan-jalan di kampung khususnya jalan rusak itu ada hikmahnya. Ketika jalan itu dibangun bagus, akan menikmati bahwasanya jalan mulus, jalan bagus ini sangat indah sekali, sangat menyenangkan. Apabila kita tidak pernah menemui jalan rusak, jalan berlubang, maka kita tidak akan pernah merasakan enaknya jalan mulus. Apabila hidup kita dari kecil itu enak dan orang pernah sakit, oposing dari kekarapan dituruti kabeh, ya hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya kurang berarti. Seandainya ya, Nabi Adam waktu itu tidak diturunkan Allah dari surga, kemudian anak turunannya sampai kita semua di surga semua, tidak ada kesusahan, itu pun ya surga terasa biasa saja. Surga yang sangat indah sekali, sangat nikmat sekali, kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Tapi seandainya Nabi Adam dan keturunannya bertahan di surga, tidak Allah turunkan ke bumi, maka tidak akan merasakan surga yang sangat lezat. Itu dianggapnya ya biasa, karena tidak pernah mengalami kesusahan. Setelah diturunkan ke bumi baru merasakan penderitaan, ujian-ujian, dan memahami, mengerti bahwa surga itu sangat jauh sekali, tidak ada beban, tidak ada penderitaan di sana, semuanya tercukupi. Tahunya setelah kita atau setelah Nabi Adam turun ke bumi. Jadi semuanya itu Allah sudah atur, makanya kita tinggal menjalankan. Adanya senang dan susah itu sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Nabi Sulaiman komplain gara-gara iblis, gara-gara setan, manusia tergoda, tersesatkan.
jauh dari jalannya Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, minta kepada Allah supaya setan ini dicencang, men orang ganggu menungso, men semuanya ibadah kabeh. Setelah permintaannya dituruti Nabi Sulaiman itu, apa yang terjadi? Di kehidupan tidak dinamis. Kehidupannya tidak hidup karena semua orang bodoh di masjid kabeh. Sini pasar enggak ini, ini sawah enggak ini ladang enggak ini. Nabi Sulaiman biasa berdagang ke pasar walaupun raja yang sangat kaya raya. Nabi Sulaiman untuk kehidupan sehari-hari beliau rela saya nafkah dengan hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, berdagang. Enggak enak sentuh pun. Kita bingung, kita berdoa kepada Allah nanti supaya dilepaskan. Dilepaskan, kehidupan menjadi normal kembali. Bagi orang yang beriman, melihat ini semua adalah sebagai ujian, jadi kehidupan itu ujian. Sebenarnya Allah kalau buat kita hidup di dunia ini tanpa ujian itu ya sangat gampang sekali, sangat mudah. Seperti halnya apabila Nabi Adam anak keturunannya tinggal di surga, itu bagi Allah tidak ada yang sulit. Di dunia adanya berbagai macam hal yang menimpa kita, baik itu kenikmatan maupun ujian, semata-mata Allah yang mengatur. Dan derajat yang tertinggi seorang hamba itu kalau sudah mencapai makom itu, misalkan makom itu mungkin nggak bakal ngeluh. Ingat ceritanya Nabi Ayub, diberikan nikmat, alhamdulillah. Ketika diberikan ujian, iblis bilang itu Nabi Ayub beriman bertakwa, sabar, keimanannya kuat, karena diberikan kesehatan, anaknya banyak, adanya melimpah, coba lalu diberikan ujian. Ternyata diberikan ujian apapun, dan mulai hartanya yang banyak dulu, ternaknya habis, anak-anaknya kena musibah, kena bangunan rumah pada meninggal, termasuk dirinya pun diberikan penyakit sangat berat, penyakit kulit, kuman-kumannya pakai sambil menggerogoti daging-dagingnya. Itu pun tetap mengucapkan alhamdulillah, katanya itu alhamdulillah, 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 dengan diuji alhamdulillah. Alhamdulillahnya karena kita sudah mencapai makom ridho, itu kalau keputusan Gusti Allah. Karena segalanya kebaikan yang saya jelaskan tadi. Orang beriman itu mendapatkan rezeki, ia bersyukur kebaikan, mendapatkan ujian, ia bersabar juga kebaikan. Itu rahmat semua. Kalau kita lihat secara hakikatnya. Sebaliknya, diberikan nikmat menjadi kubur, enggak semakin semangat ibadah, malah semakin jauh dari Allah. Kalau kakek dunia malah lalai. Kemudian diberikan ujian tidak sabar, ini yang sangat membahayakan. Jadi lawannya dari yang tadi adalah mencapai makhluk ridho, syukur dan sabar. Ini yang harus kita pegang. Dan kalau sudah mencapai kedudukan ini makomnya para wali, mereka karena sudah makom sudah itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi salah satu ciri waliullah
kekasihnya Allah ya. Orang yang dekat dengan Allah itu mereka tidak merasa takut dan merasa sedih terhadap apa saja yang menimpa diri. Dalam kondisi apapun tetap stabil, la khaufun alaihim wa lahum ihsan. Dan ini yang harus kita capai. Walaupun kita tidak bisa mencapai sempurnanya, paling tidak satu strik di bawahnya. Kalau kita ingin mencapai derajat yang mulia di sisi Allah. Ada satu hadis lagi ya tentang ilmu yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza salahu aslahan nasi wa idza fasadu fasadan nasi al umara'u wal fuqaha'u. Terus ketika Kanjeng Nabi, ada dua golongan ya dari umatku. Apabila dua golongan ini bagus, maka semuanya menjadi bagus ya, semua orang, semua manusia menjadi bagus. Dan apabila dua golongan ini rusak ya, maka semuanya akan rusak. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah al-umar, para pemimpin, para pejabat, yang kedua al-fuqaha, para ahli fikih, para ulama, para orang alimnya. Apabila orang dua ini ya, golongan dua ini semuanya baik, maka kehidupan akan selaras, serasi, keadilan akan ditegakkan, masyarakatnya akan adil makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang ayam, tentrem, damai di bawah naungan ampunan dan ridho Allah. Ini kalau pemimpin dan ulamanya adalah soleh semua. Tapi kalau rusak pemimpin dan ulama, semuanya akan rusak. Karena pimpinan dan para ulama menjadi panutan, menjadi teladan, diikuti orang. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh para pemimpin, para ulama itu lebih dasar, lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh orang awam. Jadi kita pun berharap pemimpin kita adalah pemimpin yang adil, mereka yang soleh, demikian juga ulama-ulama kita yang menghukum kita semua, kita diberikan hidayah oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang alim, mengamalkan ilmunya, soleh-soleh semuanya. Demikian juga yang mendapatkan ilmunya nanti juga menjadi orang alim. Kalau tidak alim ya nanti anak keturunannya mudah-mudahan ada yang alim. Di waktu apa ngaji dia dulu di pondok pesantren dia Mubarak, dia ngaji ikhya itu teman aku itu nanti semua santrinya cowok semua jandar sebelum giliran apa bala ngaji ikhya kebalikan samping itu gak bisa ngaji senang ya gak ini. Tapi tidak mengapa, tugas kita menyampaikan ngaji untuk yang ngaji putri itu juga tidak kalah pentingnya, karena nanti kalian sama ibu madrasatul ula atau madrasatul awal. Ibu menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya kalau ibunya sudah alim ngaji ikhya, apalagi bisa nyampe kota dan mengamalkan ilmunya,
akan mengalir terus, mencetak kader anak-anak yang alim, yang soleh dan soleh. Jadi apa juga tetap semangat ya buat untuk yang ngaji. Putri, kalau misalkan putri nanti harapannya ada yang melanjutkan ya, suatu saat di kampungnya bala kita punya ada luar biasa pengajian ibu-ibu. Kalaupun tidak, saya berharap dari anak-anak atau cucu kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang alim, orang yang soleh, orang yang membawa manfaat dan kemaslahatan untuk umat. Ini saja pada pertemuan malam hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.